Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Adawiyah, NIM 191110136, HKID semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Bimbingan Konseling Keluarga Islam yang dibimbing oleh Ibu Imanatul Khairat MPD. Saya akan menjelaskan materi tentang pengasuhan anak broken home, peran ganda istri, dan perceraian. Broken home adalah masalah yang terjadi dalam sebuah keluarga seperti perpisahan antara orang tua. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya broken home, seperti konflik keuangan, kekerasan, menelantarkan, perceraian, ataupun kematian, yang memungkinkan besar bisa menyebabkan masalah tumbuh kembang pada anak. Menurut Dr. Ad Shilbert-Hart dalam bukunya bertajuk Children and Divorce, mengatakan bahwa umumnya bukan perceraian atau kematian yang berdampak buruk pada anak-anak, tetapi konflik yang menyertainya atau masalah pengasuhan yang berkepanjangan. Jadi, bukan hanya kematian dan perceraian yang berdampak buruk, tetapi konflik yang ada di dalam keluarganya dan masalah pengasuhan yang berkepanjangan atau tidak bisa mengatasi pola asuh anak. Kurangnya komunikasi, sering bertengkar, pelampiasan orang tua marah kepada anak, hubungan anak dengan orang tua tidak harmonis, atau anak merasa kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Ada 5 yang menyebabkan broken home bisa terjadi. Yang pertama, perceraian orang tua. Ini adalah alasan utama broken home terjadi. Yang kedua adalah kematian seorang ayah atau ibunya. Ini adalah salah satu psikologis yang sangat sulit untuk dijelaskan ketika anak kehilangan dari salah satu orang tuanya. Yang ketiga adalah kesalahpahaman antara anggota keluarga. Setiap ibu, ayah, anak itu memiliki masalahnya masing-masing. Dan jangan sampai menjadi salah paham di antara keluarga tersebut. Yang keempat, salah satu aturan ayah dan ibunya yang gagal mendidik anaknya. Atau lebih tepatnya, kurang tepat dalam mendidik anaknya. Yang kelima, pengaruh luar bila ada pihak ketiga yang coba mengatur orang tua. Dampak psikologis anak yang terjadi pada anak, yaitu yang pertama sulit bergaul. Mereka akan merasa tidak percaya diri. Yang kedua, dangkalnya iman. Ini adalah dampak paling lemah. Kalau misalnya imannya dangkal, broken home pun akan terjadi. Yang ketiga, wujud sayang yang sedikit. Wujud sayang yang sedikit ini tuh wujud sayang dari orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua. Karena salah keluarga itu harus saling memberi kasih sayang dan saling memberi perhatian. Yang keempat, gangguan mental. Yang kelima, benci pada orang tua. Lalu dampak sosial yang terjadi pada anak, akhirnya anak menjadi pendiam, tidak mau bersosialisasi, dan menutup dirinya. Hingga terjadi anak itu mencari perhatian dengan melakukan kenakalan-kenakalan di sekolah ataupun di anggota keluarganya. Layanan konseling individual dalam mengatasi anak broken home akibat perceraian, yaitu dengan mengatasi permasalahannya, yaitu dari 4 aspek, entah aspek pribadinya, aspek sosialnya, aspek belajarnya, ataupun aspek karirnya. Dan jangan pernah menjadikan alasan broken home ini untuk melakukan hal-hal yang kurang baik, seperti bolos sekolah, berkelahi, merokok, mabuk, atau apapun itu lainnya. Selanjutnya, peran ganda istri. Peran ganda di sini adalah 2 peran dimainkan atau dijalankan oleh satu tokoh. Peran yang pertama, menjalankan suatu tugas yang memang sudah menjadi hal yang dikerjakannya, seperti bekerja, berkarir, dan lain sebagainya. Peran yang kedua, peran yang telah menjadi kodrat, yang memang telah melekat dari dirinya dan tanggung jawabnya. Entah seperti menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri untuk suaminya di dalam keluarga. Dan masih banyak lagi peran ganda seorang istri, seperti sebagai domestik, sebagai ibu untuk anak-anaknya,
sebagai istri untuk suaminya, sebagai yang mengurusi segala perekonomian di dalam keluarganya, mendidik anak-anaknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perceraian. Kita semua di sini tahu perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Namun, ada beberapa sebab kenapa perceraian terjadi, yaitu gagalnya suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Atau bisa jadi karena ketidakharmonisan dari pihak masing-masing, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi dan faktor moral, cemburu, krisis, poligami tidak sehat, dipenjara, kawin paksa, penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga, dan cacatnya biologis. Ini bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Dampak terhadap suami istri akibat perceraian terjadi yaitu mereka kehilangan harapan untuk mempunyai keturunan. Mereka merasa kesepian dalam hidupnya karena kehilangan pasangan hidupnya. Yang awal tujuannya menikah untuk mempunyai pasangan sehidup semati, pasangan hidup yang abadi, malah berujung perceraian yang terjadi. Ternyata perceraian tidak hanya berdampak terhadap suami dan istri saja. Ketika suami dan istri sudah memiliki anak, itu sangat berdampak pada psikologis anak. Mereka akan mempunyai perasaan yang sedih, yang mendalam, karena orang tuanya harus berpisah. Mereka merasa kesepian, marah, merasa kehilangan, dan akhirnya tuh mereka menyalahkan dirinya sendiri karena perceraian kedua orangnya kenapa bisa terjadi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perceraian orang tua saya membuat saya menjadi anak yang sebenarnya biasa-biasa saja pada waktu itu. Saya merasakan kehilangan rumah pada saat saya berumur belasan tahun, di mana ketika saya membutuhkan ayah, membutuhkan ibu, tapi mereka nggak ada buat saya. Di saat itu saya baru merasakan yang namanya kehilangan keluarga. Di saat itu saya baru merasa bahwa oh gini ya rasanya kehilangan keluarga, gini ya rasanya nggak punya rumah yang utuh.